Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Wantono, nomor mahasiswa 24120307, mata kuliah MAIS, dosen pengampu Ibu Dr. Nining Yuniarti, Sarjana Sastra Magister Manajemen. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan analisis dampak turnamen bola voli Bromo Nilan Cup terhadap masyarakat sekitar. Karena Bromo Nilan Cup ini sudah berlangsung yang ketiga mau keempat, tentunya banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh turnamen tersebut, baik yang berdampak positif maupun negatif. Tapi selama ini banyak hal-hal yang berdampak positif, dan Bromo Nilan merupakan desa wisata yang disebut sebagai desa wisata Dewa Bromo. Jadi dengan adanya turnamen bola voli tersebut pasti ada dampak terhadap desa wisata atau tempat wisata Dewa Bromo. Pertandingan bola voli Bromo Nilan Cup yang pertama, kedua merupakan pertandingan se-Kabupaten Sleman, namun untuk yang ketiga adalah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekarang yang keempat juga se-Kabupaten Sleman, dengan pemain yang ada di lapangan itu 3 pemain Sleman dan 3 bebas, dengan kuota adalah 14 pemain termasuk libero. Saya sampaikan ketua panitianya adalah sebagai ketua panitia adalah saya sendiri, Wantono, wakilnya Saudara Girianto, wakil ketua 2 Saudara Faizun, sekretaris Yuliana Triastuti, Evi Narita, dan Danang Pembayun. Bendara adalah Gunardi dan Karyadi. Lokasi pertandingan berada di Bromo Nilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dan itu merupakan dekat sekali dengan desa wisata Dewa Bromo. Jadwal pertandingan insya Allah akan diadakan pada tanggal 20 September sampai 18 Oktober tahun 2025. Ini adalah turnamen yang keempat kalinya. Jam pertama yaitu jam 19.30 sampai selesai, dan nanti untuk babak kedua adalah jam 21 sampai selesai. Untuk 16 besar pertama adalah putra-putra dan dilanjutkan dengan putra-putra. Namun nanti yang kedua setelah 8 besar, untuk babak pertama adalah putri dan untuk babak keduanya adalah putra. Peserta pertandingan berasal dari tim-tim yang ada di wilayah Sleman dan sekitarnya, dan juga dari Jawa Tengah, namun harus memiliki pemain yang berasal dari Sleman, minimal 3 orang. Pada
pertandingan yang terdahulu, perkiraan jumlah penonton adalah pada waktu penyisian itu minimal adalah 500 orang, namun setelah final ada sekitar 3.400 tiket yang terjual, namun kalau di tengah lapangan itu ada sekitar 4.000 orang, karena ada beberapa dari warga sekitar yang tidak membayar atau gratis karena sudah banyak berpartisipasi dalam penyediaan lapangan seperti kerja bakti. Semua penonton merupakan warga lokal sekitar yang berasal dari DIY ataupun juga dari Jawa Tengah. Penonton paling jauh berasal dari Purworejo dan Klaten, daerah Kemalang. Untuk aksesabilitas menuju Desa Wisata Dewa Bromo atau Kampung Bromo Nilan adalah sangat mudah, yaitu bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, karena letaknya sangat strategis, yaitu kira-kira 5 km dari Jalan Jogja Solo, yaitu dari Ukrim atau Kedaulatan Rakyat itu ke utara kira-kira 5 km. Manfaat yang didapat dari turnamen tersebut adalah secara ekonomi itu satu, meningkatkan pendapatan masyarakat karena banyak yang pedagang UMKM, baik untuk makanan ataupun minuman ataupun rokok dan sebagainya, dan merupakan sumber pendapatan untuk masyarakat. Hasil dari pertandingan digunakan untuk membangun kampung, seperti untuk pembenahan masjid. Sebagian besar memang digunakan untuk pembangunan masjid dan juga untuk membeli peralatan-peralatan kampung seperti ada teratak, ada kursi, dan juga ada alat-alat yang lain seperti pakaian-pakaian seragam sinoman dan lain-lain. Karena dari turnamen bola voli tersebut menghasilkan lumayan banyak dari penjualan tiket dan sponsorship. Manfaat secara mental yang didapat adalah yang pertama, memberikan hiburan bagi warga sekitar. Kalau untuk warga sekitar atau asli dari Kampung Bromo Nilan sudah tidak membayar alias gratis, namun dari luar daerah membeli tiket dengan yang babak penyisian pertama itu 8.000 dan untuk finalnya adalah 25.000 per orang. Dari hasil tersebut kita bisa mendapatkan total lebih dari 200 juta dalam satu event, dan itu semua nanti dikembalikan kepada warga untuk pembangunan dan juga untuk dibagikan kepada organisasi seperti RT dan juga organisasi remaja, juga organisasi kemasyarakatan yang lain. Motivasi yang lebih bagus adalah memberikan motivasi kepada anak untuk berlatih voli dengan tidak hanya sekedar hobi, namun untuk mengejar prestasi. Karena setelah adanya turnamen bola voli tersebut, banyak anak-anak yang ikut klub yang akhirnya menjadi pemain voli yang profesional. Di samping itu juga mendorong orang tua untuk memberi dukungan kepada anak, sehingga orang tua menjadi bersemangat untuk memberikan support kepada anak
untuk berlatih bola voli secara profesional, termasuk dalam pembiayaan, karena untuk menjadi seorang pemain voli juga dibutuhkan biaya seperti untuk membeli sepatu, membeli kostum, membayar klub, dan juga kalau masih SD itu perlu antar jemput dari rumah menuju ke tempat latihan. Jadi dengan adanya turnamen tersebut, para orang tua termotivasi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak lebih diperhatikan oleh orang tuanya. Setelah itu kita akan menyampaikan tentang keamanan. Keamanan jelas dilaksanakan oleh warga sekitar yang di-backup oleh kantor kepolisian Polsek Kalasan. Lalu kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan secara umum memberikan hiburan masyarakat secara menyeluruh yang murah, bahkan gratis untuk warga sekitar dan warga setempat. Yang kedua, memberikan motivasi kepada warga sekitar untuk orang tua agar bisa mensupport anaknya untuk menjadi pemain voli yang profesional. Jadi benar-benar pemain voli, tidak hanya sekedar hobi setiap sore voli di lapangan, tapi tidak ada kenaikan untuk ilmunya dan hanya sekedar main-main. Selanjutnya, memberikan support kepada anak-anak untuk berlatih lebih serius, karena di situ banyak pemain-pemain nasional yang turun di lapangan, sehingga permainan benar-benar hidup dan anak-anak akan mendapatkan contoh cara bermain voli yang sangat baik. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada pemain, terutama pemain-pemain yang baru, untuk berlatih, bertanding, sparring dengan partner-partner yang telah berpengalaman, sehingga memberikan motivasi dan gambaran bagaimana beratnya bermain dengan pemain-pemain yang memang benar-benar sudah berpengalaman. Jadi benar-benar warga itu menyaksikan pemain yang bagus, pemain nasional, tidak hanya dari layar TV ataupun sosial media, namun benar-benar melihat dan menyaksikan pemain di depan mata. Mungkin itu yang kesimpulan yang bisa saya berikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.